Halo teman-teman, selamat siang. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kalian tetap menerapkan social distancing sesuai dengan protokol kesehatan COVID. Pastikan kalian sehat semua ya teman-teman. Nah, di sini saya Yohanes Adi Dasbakti sebagai guru akuntansi kalian ingin mengajarkan akuntansi dasar atau akuntansi keuangan dasar. Sebagai landasan, teman-teman mengambil jurusan akuntansi. Baik, kita akan memulai saja ya teman-teman. Saya akan tunjukkan PPT saya. Nah, sudah terlihat ya teman-teman akuntansi dasar yang disusun oleh saya sendiri, Yohanes Adi Dasbakti. Nah, teman-teman, mungkin ini pelajaran akuntansi itu di SMP ada yang sudah mendapatkan, ada yang belum. Nah, tentunya pelajaran akuntansi itu yang kalian dapatkan di SMP mengenai pembukuan. Pasti ada yang sudah pernah mendapatkan, ada yang masih belum. Tapi tidak apa teman-teman, kita akan berproses bersama, berdinamika bersama, belajar bersama mengenai akuntansi. Tidak usah khawatir teman-teman, saya akan membimbing kalian. Nah, kita akan lanjut. Akuntansi. Nah, kemudian pada kompetensi dasarnya itu adalah memahami pengertian, tujuan, peranan akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Subcapaian pembelajaran mata kegiatan atau mata pelajaran itu sejarah ilmu akuntansi, menjelaskan tujuan peran akuntansi, mendeskripsikan pengertian akuntansi, kemudian mengidentifikasi pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi di masyarakat sekitar. Pokok materi adalah konsep dasar ilmu akuntansi. Kita akan lanjut saja. Sejarah ilmu akuntansi. Nah, sejarah ilmu akuntansi itu sudah terjadi di tahun 1494. Nah, yaitu dari seorang ahli matematika dari Italia. Nah, malah berawal dari ilmu matematika ya teman-teman. Ya karena memang matematika itu merupakan ilmu barometer. Nah, ahli dari ini teman-teman bernama Luca Pacioli menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita. Nah, itu membahas tentang sistem pembukuan berpasangan di mana pencatatan itu dilakukan di sebelah debit dan di sebelah kredit. Nah, kita akan belajar sebelum membicarakan debit dan kredit, kita harus tahu sejarahnya dulu. Nah, sistem pembukuan berpasangan mula-mulanya berkembang di Eropa dan dikenal dengan sistem kontinental. Nah, kemudian berkembang di Amerika Serikat disebut dengan accounting. Nah, itu asal mula dari istilah atau ilmu akuntansi itu sendiri. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, ini adalah Bapak Luca Pacioli. Nah, sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, tentunya kita tidak lepas dari sejarah akuntansi di Indonesia. Itu bagaimana? Sejarah akuntansi Indonesia itu tidak lepas dari era penjajahan Belanda. Tentunya pasti itu. Karena Belanda menjajah Indonesia itu sangat lama, 350 tahun. Nah, pada organisasi profesi akuntan Indonesia atau Ikatan Akuntansi Indonesia itu sering disebut dengan IAI ya teman-teman. Nah, sorry ketutup. IAI ini menyusun sebuah prinsip akuntansi di Indonesia yang dikenal dengan nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Itu yang menciptakan adalah IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar akuntansi keuangan merupakan himpunan prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur menyusun laporan keuangan khususnya pihak eksternal perusahaan. Nanti kita akan berbicara jauh siapa itu pihak eksternal perusahaan. Nah, ini adalah contoh foto Ikatan Akuntansi Indonesia. Seperti itu. Kemudian
pada konsep dasar akuntansi, terdiri dari pengertian akuntansi itu sendiri, kemudian ada pembahasan konsep dasar akuntansi. Nah, itu terdiri dari profesi akuntansi dan para pemakai akuntansi. Jelas ya, ini adalah konsep dasar ilmu akuntansi itu sendiri. Nah, pengertian akuntansi, teman-teman. Nah, pengertian akuntansi itu adalah suatu kegiatan jasa. Nah, fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimasukkan agar berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam mengambil pilihan-pilihan yang tepat di antara beberapa alternatif tindakan. Nah, jadi akuntansi itu kan untuk pengambilan atau sebagai dasar pengambilan keputusan bagi stakeholder atau pemegang kekuasaan. Kemudian tujuan akuntansi itu sendiri untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, itu sebagai dasar pengambilan keputusan, teman-teman. Itu menghasilkan laporan keuangan. Nah, guna laporan keuangan itu sendiri adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai sehingga dibutuhkan sebagai pengambilan keputusan seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, yang ketiga adalah sebagai pertanggungjawaban pihak manajemen atas sumber daya yang dipercayakan atau stakeholder, atau sering disebut juga dengan pemegang kekuasaan. Itu adalah guna laporan keuangan. Nah, akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, teman-teman. Yang pertama adalah akuntansi dari sudut pandang pemakai dan akuntansi dari sudut pandang proses kegiatan. Nah, kita lihat dari sudut pandang pemakainya, teman-teman. Akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas atau perusahaan itu sendiri. Kemudian, yang sudut pandang yang kedua adalah proses kegiatan. Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas atau perusahaan itu, teman-teman. Oke, jelas ya, teman-teman, dari sudut pemakai dan proses kegiatannya. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita lihat dari pemakai informasi. Siapa saja sih para pemakai informasi akuntansi? Nah, itu dibedakan menjadi dua, teman-teman, yaitu akuntansi sektor eksternal dan akuntansi sektor internal. Nah, tentu saja kalau akuntansi sektor eksternal itu untuk luar perusahaan. Contohnya adalah kreditur atau peminjam, kemudian pemerintah, investor, konsumen, pelanggan, masyarakat, akademisi untuk keperluan keperguruan tinggi, kemudian lembaga keuangan di luar perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi internal itu berguna untuk perusahaan itu sendiri, misalkan untuk pemilik, kemudian manajemen dan karyawan yang ada dalam perusahaan, kemudian itu disebut internal, yang di luar perusahaan itu disebut juga eksternal. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Siapa para pemakai informasi akuntansi? Nah, kita akan lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi itu ada 4, teman-teman. Nah, saya itu juga merupakan profesi akuntansi. Nah, karena saya merupakan guru akuntansi. Nah, di sini ada akuntan pendidik, kemudian ada akuntan pemerintahan, itu yang bekerja dalam pemerintahan, kemudian akuntan publik, akuntan publik yang bersertifikat, kemudian yang ini akuntansi intern, yaitu yang ada dalam perusahaan. Seperti itu, teman-teman, untuk profesi akuntansi. Nah, dari sini
saya sedikit menggambarkan. Jadi akuntansi itu sangat luas teman-teman. Jadi besok kalian menjadi seorang akuntan yang mana dulu? Bisa akuntan intern, akuntan publik, akuntan pemerintahan, atau akuntan pendidik seperti saya. Bisa menjadi guru, dosen, atau pembelajar yang lain. Akuntan pemerintah yang bekerja dalam pemerintahan, dan akuntansi publik, akuntansi umum, dan akuntansi intern itu yang berada dalam perusahaan. Nah, semakin tertarik kan untuk mendalami ilmu akuntansi? Nah, seperti itu teman-teman untuk profesi akuntansi. Nah, oke, pengenalan dari akuntansi sekian dulu ya teman-teman. Bila ada kata yang salah saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam ANDG. Terima kasih teman-teman.